أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang selalu meningkatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik amal, sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, adalah takwa. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat sebelumnya kita masih membahas tentang bagaimana keburukan dari kaum Yahudi dan Nasrani. Salah satu keburukan dari mereka yaitu mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi keburukan dari kaum Yahudi dan Nasrani, mendustakan dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diajak untuk memeluk Islam, mereka tidak mau dan mencari dalih agar mereka tidak mau mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi salah satu keburukan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani yaitu membunuh para nabi. Maka mereka ini dikatakan kaum yang melampaui batas. Ada orang ketika diajak kebaikan mungkin hanya penolakan saja, nggak mau ikut. Tapi kaum Yahudi dan Nasrani ini salah satunya mereka itu banyak hidup di zaman Nabi. Kemudian ketika Nabi mengajak mereka dalam hal ketaatan, mereka tidak ikuti dan mereka bunuh nabinya. Bukan itu saja lagi keburukan dari mereka, ayat-ayat atau kitab-kitab Taurat, Injil, mereka rubah isinya. Ini salah satu contoh kaum yang melampaui batas. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bagaimana bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang menguasai alam semesta. Ini sebagai bukti kepada kaum Yahudi dan Nasrani bahwa apa yang mereka lakukan itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menguasai alam semesta ini. Kemudian yang terakhir kita bahas yaitu tentang larangan kita meminta pertolongan, menjadikan teman terdekat, menjadikan pemimpin, yaitu berpihak kepada orang-orang kafir. Karena bagi orang Yahudi dan Nasrani ketika melakukan kebaikan kepada kaum muslimin, orang Islam, ada misi tertentu. Karena di Quran sudah dikatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatakum. Jadi sampai kapanpun mereka itu tetap ada misi buruk kepada orang Islam sampai kita bisa mengikuti keyakinan mereka. Paling tidak kalau seandainya kita tidak bisa meyakini keyakinan mereka, terkadang gaya hidup kita mengikut mereka. Apalagi dengan sebentar lagi mau Natal. Orang Islam pakai atribut-atribut yang bukan dari simbol agamanya.
Ini salah satu, kita terpengaruh gaya hidup mereka yang secara tidak sadar kita ikuti. Dan itu salah satu larangan dari Al-Quran. Kalaupun seandainya ada orang yang meminta pertolongan, berpihak kepada orang kafir, walaupun secara penglihatan mata tidak terlihat keberpihakan mereka, tapi sesungguhnya kalau di hati mereka cenderung kepada orang-orang kafir, menjadikan teman dekat, teman curhat, pemimpin, maka Allah lebih mengetahui. Di ayat 29-nya, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Maka ini salah satu dalil larangan kita berpihak. Jadi kalau begitu tidak boleh kita bekerja sama dengan orang kafir. Boleh. Bolehnya itu ketika melakukan muamalah, dan muamalah itu tidak merugikan agama kita. Contoh, ada orang, ini kemarin saya umpamakan, udah kita memilih gubernur atau bupati non-muslim atau kafir. Salah satu, kalau kita memilih seperti itu akan merugikan agama kita. Kenapa? Salah satu dari kebijakannya. Walaupun secara bentuk, wah kerjanya bagus, hasilnya bagus. Kita lihat bagaimana juga kemarin saya umpamakan seperti iblis. Ketika di surah Al-Baqarah, iblis itu dikatakan orang kafir. Dan apa yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam? Melakukan tipu daya, dibuat yang manis-manis. Padahal akhirnya menjerumuskan. Secara tidak sadar Nabi Adam terjerumuskan sehingga keluar dari surga. Nah kalau begitu nggak boleh dong kita contohnya naik pesawat yang pilotnya itu non-muslim karena dia memimpin dalam hal penerbangan. Itu beda, tidak ada merugikan dalam agama. Jadi kalau hal yang membuat kita merugikan dalam hal agama, contoh kerja seorang pemimpinan perusahaannya melakukan aturan-aturan dalam perusahaan, nggak boleh yang Islam memakai jilbab, tidak boleh melakukan sholat, harus kerja terus. Ini salah satu merugikan bagi orang Islam. Maka kita tidak boleh menjadikan mereka pemimpin dalam kehidupan kita. Ini larangan Al-Quran. Kemudian kita masuki di ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini masih membahas tentang kaum Yahudi dan Nasrani sebelum masuk kisah keluarga Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad. Jadi kalau di Quran itu kata-kata qul, bahwa kalau Quran seperti qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ini di ayat ini menggunakan dua kata qul. Di ayat 30 menggunakan 31 kata qul. Di 32 juga menggunakan kata qul. Bahwa ini adalah perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti. Jadi perintah ini langsung dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat manusia. Nah, apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksud dari ayat ini? Kalau secara sepintas lalu kita sulit memahami. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah salah satu keburukan dari orang Yahudi dan Nasrani. Apa keburukan orang Yahudi dan Nasrani? Mereka itu menganggap bahwa mereka itu anak Allah. Sehingga Allah itu sudah cinta kepada mereka. Ngapain lagi kita mengikuti perintah baginda Rasulullah? Nah, inilah dalilnya bahwa dalil ini turun menyampaikan kepada orang Yahudi dan Nasrani, bukti cinta kalian kepadaku, kata Allah. Bagaimana buktinya? Kalian harus mengikuti perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani? Kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad tidak sama kecintaan mereka kepada Nabi Isa. Jadi
Ini salah satu pembangkangan lagi dari kaum Yahudi dan Nasrani kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ditanya salah satu bukti kecintaan seorang hamba itu kepada Allah, bagaimana bukti cintanya? Yaitu dengan mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, ibu-ibu boleh dibuka surah Al-Maidah ayat ke-18. Al-Maidah ayat ke-18. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 18? Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Jadi ini alasan orang Yahudi dan Nasrani kenapa mereka itu tidak mau mengikuti perintah atau ajakan baginda Rasulullah SAW. Bukan itu saja, mereka itu membenci baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka itu orang anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Padahal bukti cinta kita itu tidak cukup dengan kita cinta kepada Allah saja, tapi kita harus membuktikan bagaimana juga kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Allah juga berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. Jadi kita harus mengikuti petunjuk apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7. Saya bacakan terjemahannya saja. Harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Jadi di sini perintah. Apapun perintah, ajakan atau yang disampaikan oleh baginda Rasulullah harus kita terima. Salah satunya ini bangsa kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka itu apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul mereka nggak mau terima. Tapi katanya mereka mengatakan cinta Allah. Padahal mereka tidak mau mengikuti perintahnya baginda Rasulullah seperti yang di atas. Bukti cinta kita kepada Rasul, apapun yang diperintahkan kita harus ikuti. Dan apa yang dilarangnya begitu maka tinggalkanlah. Jadi perintah Rasulullah apa yang harus beliau perintahkan kita kerjakan, apa yang beliau larang juga kita tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Maka inilah ibu-ibu semuanya, kalau kita lihat ibu-ibu, tadi salah satu asbabun nuzul dari surah Ali Imran ayat ke-31 tadi adalah ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah. Yang pertama adalah dia mengikuti perintah Rasulullah. Jadi katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi kalau kita ingin melihat ibu-ibu semuanya, apa ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang itu mengikuti perintah atau menjauhi larangan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Jangan seperti kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan cinta tapi baginda Rasulullah tidak mengikuti. Maka ini salah satu jawaban mereka juga tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa ciri-ciri orang itu dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang itu bertakwa. Selain dia cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada baginda Rasulullah. Syarat yang kedua,
ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, orang itu bertakwa. Dalilnya surah Ali Imran ayat 76. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan kita melaksanakan amal soleh, menjalankan perintah Allah, mengerjakan sholat, berpuasa, semuanya bagian dari ketakwaan, maka ini salah satu mengundang cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran dan lain sebagainya. Jadi yang pertama mengikuti perintah baginda Rasulullah. Yang kedua, jadilah kita orang yang bertakwa. Maka orang yang seperti ini Allah akan sayang kepada mereka. Yang ketiga, bagaimana kita lagi mengundang cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalilnya dari Quran saja, nanti dari hadis lain lagi. Apa saja? Berikutnya, menjadi orang yang beriman dengan kebenaran. Dalilnya dari surah Al-Ahzab ayat 43. Jadi ada orang ngaku beriman tapi keimanannya tidak benar. Maka yang dikatakan sini adalah orang yang beriman dan keimanan itu benar. Kalau kita baca Al-Ahzab ayat 43, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, maksud sini iman. Dan dialah maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat kapan Allah mencintai seorang hamba itu, ketika hamba itu benar-benar keimanannya dengan totalitas, keyakinannya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini salah satu mengundang cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat orang Yahudi dan Nasrani itu imannya tidak benar. Salah satu ketika perintah Allah datang di Al-Baqarah dahulu, salah satu keburukan mereka apa? Ketika Quran diturunkan, kemudian mereka tidak mau mengikuti. Ketika ingin ditimpakan gunung, mereka baru ketakutan mengikuti. Jadi kepercayaan mereka tuh masih ada keraguan, orang Yahudi dan Nasrani. Akhirnya juga mereka menyembah anak sapi. Ini salah satu keimanan mereka itu tidak benar. Maka ini salah satu. Orang Yahudi dan Nasrani itu bukan cinta kepada Allah. Walaupun tadi dalam surah Al-Maidah tadi mereka mengatakan cinta. Padahal mereka kalau seandainya mereka mengatakan cinta, mereka itu tidak mau menyembah lagi anak sapi. Kemudian apalagi tolak ukur dikatakan seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang itu selalu berbuat baik. Jadi kalau dengan kita selalu melaksanakan perbuatan baik, maka ini salah satu ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Al-Baqarah 195. Jadi selalu berbuat baik, mengundang cinta Allah. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Jadi berinfak itu sebenarnya mengundang cinta Allah. Amalan. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi dengan kita melaksanakan amal-amal berbuat baik, salah satunya mungkin dengan infak, maka ini mengundang cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bagaimana salah satu juga ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang menegakkan keadilan. Dalilnya Al-Hujurat ayat 9. Dan apabila ada dua golongan yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi keadilan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hadis juga yang dikatakan, bagaimana surga itu cinta kepada hambanya, kapan surga itu merindukan hambanya, yaitu surga itu cinta kepada manusia kapan? Pemimpin yang adil.
Jadi adil itu selain Allah cinta, surga juga menanti-nanti. Jadi keadilan itu mengundang cintanya Allah, bukan itu saja, tapi surga juga merindukan orang-orang yang berbuat adil. Kemudian apalagi salah satu yang keenam, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang sabar. Baik sabar dalam ketaatan, baik sabar dalam kemaksiatan, baik sabar dalam ujian. Maka orang yang bisa sabar melewati kesabaran, ini salah satu bukti cinta Allah kepadanya. Bukan itu saja, Allah juga mengatakan innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu dekat dengan Allah, ma'a, bersama. Yang namanya bersama itu dekat. Kalau kita lihat dalilnya, salah satu Allah mencintai orang yang sabar, Ali Imran ayat 146. Dan betapa banyak Nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu salah satu mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi salah satu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertawakal. Dalilnya Ali Imran 159. Ali Imran 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah. Berserah diri kepada Allah setelah usaha. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakal ini juga salah satunya orangnya nggak banyak mengeluh. Orang yang tidak bertawakal itu selalu hidupnya mengeluh. Jadi kalau kita sudah berusaha, kemudian kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta doa kepada Allah, dan Allah cinta kepada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena dia menggantungkan hidupnya kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah diberikan ketetapan mengeluh juga, dia tidak mau terima atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dengan orang yang seperti itu tidak mau cinta. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, apalagi salah satu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang selalu bertobat dan membersihkan diri. Atau membersihkan diri bisa dikatakan memuhasabah diri atau mengintrospeksi diri dari kesalahannya, kemudian mereka bertobat. Dalilnya Al-Baqarah 222. Al-Baqarah 222. Ya. Dan mereka menyatakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah ialah gangguan sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurlah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ini maksud menyucikan diri, menjaga dari hal maksiat. Ayat ini cerita tentang haid. Ini dulu kita bahas. Kenapa? Karena pada masa orang Yahudi dan Nasrani juga nih, ayatnya ketika Al-Baqarah dahulu, mereka itu mencampuri istri-istri mereka yang sedang haid. Padahal ini dilarang ya. Maka Islam itu mengajarkan kesucian, kebersihan, dan kita disuruh bertobat ketika kita melakukan kesalahan. Maka kapan Allah mencintai seorang hamba itu ketika seorang hamba itu bertobat, memohon ampun atas kesalahannya, kemudian mereka selalu menyucikan dirinya. Maka menyucikan di sini selalu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu akan mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, kapan Allah apa ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah As-Saff ayat ke-4. Surah As-Saff ayat ke-4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya
dengan barisan yang teratur, maka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah itu maknanya luas, di jalan Allah. Ada orang yang membela untuk agama Allah, ada fisabilillah itu yang melakukan perjalanan untuk ketaatan, ada yang dikatakan fisabilillah itu penuntut ilmu. Maka penuntut ilmu itu salah satu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bukti cintanya Allah kepada penuntut ilmu? Orang yang menuntut ilmu itu, suatu hadis juga yang sering saya sampaikan, bahwa seluruh makhluk yang berada di dasar laut memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Jadi luar biasa, ya. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, salah satu penuntut ilmu itu akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Maka dari yang ke 9 tadi, orang yang mengikuti kehidupan Rasul, yang kedua orang yang bertakwa, yang ketiga orang yang beriman dengan benar, yang keempat orang yang berbuat baik, orang-orang yang menegakkan keadilan, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ini semuanya adalah bukti cinta kita kepada Allah. Maka apa keutamaan yang kita dapatkan kalau kita kerjakan itu semuanya? Kembali ke Ali Imran ayat 31. Ali Imran ke 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi keutamaannya apa yang kita dapatkan? Kalau yang tadi kita bisa kerjakan, mengikuti perintah baginda Rasulullah, menjadi orang yang bertakwa, menjaga keimanan dengan benar, selalu berbuat baik, menegakkan keadilan, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bertawakal, kemudian orang yang bertobat dan selalu membersihkan diri, orang yang berjuang di jalan Allah, maka fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Maka sebenarnya ibu-ibu, kebaikan itu akan menutup keburukan. Bukan itu saja, amalan itu juga bisa menutupi dosa-dosa kita. Kalau memang kita benar-benar, contoh orang yang bertobat, dulu mungkin dia buat maksiat dan langsung dia bertobat, dan dengan niat dia tidak mau mengulangi dan ditutup dengan amalan kebaikan, maka dosa-dosanya itu bisa dihilangkan. Salah satu tadi ada yang saya sampaikan, orang yang bertobat. Orang yang bertobat itu ketika dia benar-benar bertobat tidak mau mengulangnya, dosa-dosa yang lama kesana Allah hapuskan. Maka salah satunya juga dengan kita mengikuti perintah baginda Rasulullah. Maka apapun kebaikan yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani, tapi mereka tidak mengikuti perintah baginda Rasulullah, maka mereka tidak akan dihapuskan dosa-dosanya dan mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat sebelumnya itu, di ayat 30-nya kan membahas kemarin tentang azab, ganjaran bagi orang Yahudi dan Nasrani ketika berada di akhirat kelak. Kenapa? Nabi juga Muhammad mereka tidak mau dengarkan, tidak mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hadis salah satunya juga dalam hal membaca Quran, Innallaha yuhibbu ayyaqra'ul Quran kama unzila. Salah satu bagaimana mengundang cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan kita membaca Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya, sebagaimana Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril dengan bacaan yang benar, panjang pendeknya, gunnahnya, makhrajnya, itu salah satu juga mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa keutamaan yang kita dapatkan kalau Allah sudah cinta kepada hambanya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Bisa dipahami ayat ke-31 Ibu? Jadi asbabun nuzulnya ini, mereka itu nggak mau ngikuti Nabi karena mereka menganggap kekasih Allah dan mereka itu menganggap anak Allah. Padahal itu semua salah. Kalau mereka bukti cinta kepada Allah, mereka tuh salah satu syaratnya harus mengikuti perintah baginda Rasulullah. Bisa dipahami Ibu? Insya Allah bisa Ustaz. Ya. Berikutnya kita masuki ayat yang ke-32. Ayat ke-32 katanya juga, Qul,
sini dikatakan kul, katakanlah. Kalau Allah menggunakan bahasa kul, berarti ini Allah yang langsung menyampaikan kepada baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Kul, katakanlah Muhammad. Rasulullah sampaikan kepada siapa ketika itu? Orang Yahudi dan Nasrani. Ati'allah war Rasul. Ada di Quran menggunakan redaksinya kul ati'allah wa ati'ur Rasul. Biar nampak perbedaannya. Ada kul ati'allah war Rasul. Kalimat artinya satu saja langsung digantikan dengan Rasul. Kalau kita ingin bedakan, ada kul ati'ullah war Rasul. Ada kul ati'ullah, Allah pakai ati'u. Rasulnya juga pakai ati'u. Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Allahnya pakai ati. Wa ati'ur rasul. Rasulnya juga pakai ati. Wa ulil amri minkum. Tapi untuk pemimpin, untuk penguasa itu tidak pakai ati. Kenapa? Karena terkadang pemimpin itu ada baik, ada yang benar. Selagi dia baik harus ditaati. Tapi kalau dia tidak memberikan kebaikan pemimpin tersebut, maka kita tidak boleh taati. Maka ini kenapa arti yang pemimpin itu amri, ulil amri itu tidak pakai ATU? Karena terkadang pemimpin itu ada yang tidak harus kita ikuti dengan kebijakan-kebijakannya. Jadi terkadang pemimpin itu ada yang tidak sesuai kebijakan-kebijakannya, maka yang seperti itu kita tidak ikuti. Nah, apa perbedaan antara Ali Imran 31 tadi dengan An-Nisa 59? Kalau di Ali Imran ayat 32 tadi kul atiullah war rasul. Artinya satu, langsung Allah dan Rasul digabungkan. Sedangkan dalam ayat ini dipisah. Atiullah wa atiur rasul. Di Quran banyak. Ada yang menggunakan Allahnya langsung digabung, atiunya cuma satu. Ada yang dipisah, atiullah wa atiur rasul. Kalau Allah menggabungkan atiunya cuma satu, seperti Ali Imran 31, kul atiullah war rasul, bahwa apa yang diperintahkan Allah itu sama yang disampaikan baginda Rasulullah dan sampai kepada umatnya itu sama maksudnya. Tapi kalau kul atiullah itu adalah langsung dari Allah dan nanti disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau wa atiur rasul, kalimat atiu ini adalah pendapat baginda Rasulullah sendiri, contoh yang tidak bersumber dari Allah atau dari segi perbuatannya yang harus kita ikuti. Karena hadis itu bukan langsung redaksinya dari Allah. Kalau Quran ini kan langsung redaksinya dari Allah. Kata-katanya itu dari Allah. Kalau hadis itu ada disampaikan dari Allah tapi redaksinya dari Nabi Muhammad yang menentukan bagaimana kata-katanya, ucapannya. Maka wa atiur rasul itu dari sunnah, sedangkan atiullah itu adalah Quran. Jadi atiullah itu Quran, wa atiur rasul itu sunnah. Karena artinya dibedakan. Tapi kalau kul atiullah wa rasul itu langsung Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad itu langsung menyampaikan kepada umatnya. Ini bedanya kul atiullah wa atiur rasul dengan kul atiullah war rasul. Kalau kul atiullah wa rasul itu langsung dari Allah sampaikan kepada Muhammad, langsung sampai ke umatnya. Tidak ada perbedaan kata, tidak ada perbedaan redaksi, tidak ada perbedaan perintah, langsung sama. Kalau A sampai kepada umatnya A juga. Tapi kalau kul atiullah itu langsung Quran sama sampai kepada umatnya sama. Tapi kalau wa atiur rasul itu ada dari Allah tapi redaksinya dari Nabi Muhammad dan sampai kepada umatnya. Kata-katanya dari Muhammad seperti itu. Itu bedanya penggunaan kalimat ati'u. Kemudian kita kembali ke Ali Imran ayat ke-32. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatlah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir.
Nah, jadi ini Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada orang Yahudi dan Nasrani, kalau seandainya kamu tidak mau mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu tergolong orang yang kafir. Maka keimanan itu ada iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Salah satunya ya Nabi Muhammad, yang harus kita yakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Yahudi dan Nasrani tidak mau. Sekarang apa keuntungan yang kita dapatkan kalau kita mengikuti taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Apa yang harus kita dapatkan dari keutamaan kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Yang pertama, orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul kepada Allah dan taat kepada Rasul, keutamaan yang pertama, orang ini akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Ali Imran ayat 137. Ali Imran 137. Wa atiullaha war rasul. Ali Imran 132, maaf. Ali Imran 132. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberikan rahmat. Jadi salah satu keutamaan, kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, kita diberikan rahmat. Tapi kalau tidak taat, maka kita tergolong orang yang kafir. Tapi kalau kita taat, maka kita akan mendapatkan rahmat. Atau juga dalilnya dalam surah At-Taubah 71. Mungkin satu saja perwakilan dari orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu mendapatkan rahmat. Ali Imran 132 dengan At-Taubah 71. Yang kedua, apalagi keutamaan? Kita bacakan ya At-Taubah 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi kalau orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu apa ketaatannya? Menjadi penolong kepada yang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Itu salah satu mengundang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi keutamaan orang yang taat kepada Allah dan Rasul, yaitu dimasukkan ke dalam surga. An-Nisa 13. Jadi kan kalau orang taat terhitung kafir. Kafir itu otomatis sudah masuk neraka. Tapi orang yang taat kepada Allah dan Rasul dimasukkan kepada surga. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Itu keutamaan yang kedua, kalau seorang hamba itu patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, apa yang kita dapatkan kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya? Dikelompokkan bersama orang-orang yang mulia. Dalilnya An-Nisa 69. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, di sini keutamaannya lagi orang yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa itu orang-orang yang diberikan nikmat, orang-orang mulia tersebut? Para nabi. Nanti orang yang taat atas perintah Allah dan Rasulnya ketika di dunia, mereka akan dikumpulkan di surga dengan nabinya tersebut, dengan Nabi Muhammad. Para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini keutamaan orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Berikutnya yang ketiga, yang keempat, apa keutamaan orang yang taat pada Allah dan Rasulnya? Orang ini akan selalu diberikan kemenangan atau keberhasilan, yaitu dalam surah An-Nur ayat ke-52. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.
Faiz ini sukses sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya dikatakan orang yang sukses itu bukan dari orang yang banyak hartanya, jabatannya tinggi. Kesuksesan seseorang itu ketika dia bisa patuh kepada Allah. Seorang pelajar itu juga bukan dikatakan pelajar sukses itu bukan dengan hasilnya yang baik, tapi dengan ilmu yang dia dapatkan dia semakin takwa. Maka si wayat taqahi. Ayatnya wa may yuta'allaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi. Takwa, takut, kemudian wa yakhsha, takut kepada Allah. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang sukses, pejabat yang sukses itu pejabat yang bertakwa dan takut, nggak mau dia korupsi. Pedagang yang sukses itu dia takut kalau dia salah hitung atau dia menipu dalam berdagang. Itu baru namanya pejabat yang sukses. Seorang pelajar yang sukses itu bagaimana? Selain dia taat kepada Allah dan Rasul, kemudian dia takut kepada Allah dan dia menjalankan perintah Allah ketika dia mendapatkan ilmu. Itu baru dikatakan orang yang sukses. Jadi salah satu keutamaan orang yang sukses, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan ditanamkan rasa takut, kemudian ditambahkan ketakwaan, dan orang ini akan mendapatkan kesuksesan atau kemenangan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, apa keutamaan orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya? Memperoleh petunjuk. Maksudnya memperoleh petunjuk ini apa? Selalu dibimbing. Kadang kita menghadapi kehidupan ini ada masalah mentok, nggak tahu jalan keluarnya kemana. Tapi ada orang yang ketika menghadapi masalah dalam kehidupan ini gampang cari solusinya, gampang dapat jalan keluarnya. Kenapa? Karena dalam keseharian dia selalu taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi pertolongan itu gampang datangnya, mudah datangnya. Dalilnya An-Nur 54. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Kemudian Rasul hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Ini keutamanya. Orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul akan mudah mendapatkan solusi kehidupan. Dibimbing dalam kehidupan, selalu diberikan petunjuk. Kemudian yang keenam, apa keutamaan yang kita dapatkan kalau kita taat kepada Allah dan Rasul? Kita akan selalu dibimbing agar amalan kita selalu melaksanakan amalan yang baik. Kan ada orang terkadang melakukan amalan baik itu sulit. Tapi kalau orang yang sudah biasa melakukan kebaikan, amalan kebaikan itu selalu dibimbing menjadi lebih baik amalannya ke depannya. Dari baik meningkat kebaikannya. Dalilnya Al-Ahzab 70:71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Amalan diperbaiki, dosa juga kita dihapuskan. Jadi kalau ditanya Al-Ahzab 70 dan 71 ini apa yang kita dapatkan? Yang 6 tadi, yang ke-6 diperbaiki amal. Yang ke-7 keutamaan berikutnya apa? Dosa kita dihapuskan. Sama seperti di atas tadi. Kalau kita cinta kepada Allah dengan kita mengikuti ajakan atau perintah baginda Rasulullah, otomatis dosa dihapuskan. Di ayat ini juga salah satu ketaatan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya, selain amalan kita diperbaiki, dosa kita juga dihapuskan. Jadi Al-Ahzab ini 70 dan 71 ada dua keutamaan. Yang pertama dosa kita, amalan kita diperbaiki, kemudian diampuni dosa-dosa kita. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Fauzan, tadi faizun. Jadi orang-orang yang sukses itu memang orang-orang yang bisa patuh terhadap perintah Allah dan patuh terhadap baginda Rasulullah, perintah Rasulullah. Jadi tolak ukur sukses itu bukan jabatan yang tinggi, harta yang banyak. Tapi kalau ada orang yang jabat tinggi, hartanya banyak, kemudian dia patuh terhadap Allah dan Rasulnya, inilah sebenarnya ciri-ciri orang yang sukses dunia akhirat. Mungkin kita sepintas waktu hartanya banyak, jabatannya tinggi, karena orang mengatakan tolak ukur sukses, kebanyakan orang itu tolak ukurnya. Jabatan, harta, kecantikan, ketampanan, ini yang biasa menjadi tolak ukur orang secara umum.
Padahal kalau ingin sukses dunia akhirat, taati Allah dan taati Rasul. Maka kebahagiaan dunia dan akhirat Allah akan berikan kepada kita. Kemudian yang kedelapan, apa keutamaan kalau kita taat pada Allah dan Rasul? Tidak dikurangi pahala amalan kita. Ketika dalam kehidupan kita melakukan kelalaian secara tidak sadar, ketika kita melakukan kesalahan secara tidak sadar atau khilaf ini bukan disengaja, tapi tidak sengaja kita melakukan kesalahan, maka amalan kita, pahala kita tidak dikurangi sedikit pun. Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pahala amal perbuatannya tidak dikurangi sedikit pun. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inilah dalil-dalil bagaimana keutamaan kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama tadi memperoleh rahmat. Yang kedua dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga dikelompokkan bersama orang yang mulia. Yang keempat memperoleh kemenangan. Yang kelima memperoleh petunjuk. Yang keenam memperbaiki amal. Yang ketujuh mengampuni dosa. Yang kedelapan tidak dikurangi amal pahala mereka. Maka kalau orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kembali ke Ali Imran 32, maka kita akan mendapatkan seluruh keutamaan tadi. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu tadi, fa'in tawallau fa'innallah la yuhibbul kafirin. Maka ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Apa salah satunya kafir? Tertutup hatinya kepada Allah, tertutup hatinya juga kepada baginda Rasulullah SAW. Maka ini habis sudah ceritanya dari ayat 1 sampai ayat ke-32 ini tentang lanjutan orang Yahudi dan Nasrani dari surah Al-Baqarah sampai ke Ali Imran. Maka di ayat berikutnya cerita tentang kisah keluarganya Imran. Apa itu keluarganya Imran? Ciri-ciri orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya orang-orang yang membangkang, sekarang akan masuk nanti kisah-kisah orang-orang yang taat. Maryam, Nabi Zakaria, kemudian Nabi Isa, keluarganya Imran ini. Jadi kita nanti mengambil, sebelumnya kita jangan contoh orang Yahudi dan Nasrani. Nah, maka berikutnya nanti kita melihat bagaimana ciri-ciri orang, karakter kehidupan orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin Bu tadabbur dua ayat ini, ayat 31 dan 32. Silakan Ibu-ibu yang mau tanya atau bisa dipahami tidak penjelasan saya. Bisa dipahami Ibu? Insya Allah bisa Ustadz. Iya. Jadi itu tadi ayat dari Al-Baqarah. Dulu kita cerita ciri orang beriman, ciri orang kafir, ciri orang munafik. Masuk kisah Yahudi dan Nasrani terus panjang ciri-cirinya sampai di Ali Imran ini masih membahas bagaimana karakter buruknya orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga semua kisah itu jangan sampai terulang kepada kita lagi. Inilah diceritakan secara mendetail keburukan orang Yahudi. Nanti insya Allah masuk di ayat ke-33-nya baru masuk kisah tentang Imran, keluarganya Imran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang taat kepada Allah. Kisah seterusnya. Silakan Ibu yang mau tanya. Kalau tidak ada yang tanya dicukupkan ini Ibu. Karena Ibu paham atau tidak? Jangan-jangan tidak paham yang saya sampaikan. Insya Allah Pak Ustadz. Paham ya Bu? Insya Allah Ustadz, paham Ustadz. Pak Ustadz. Ya Bu Tina. Gimana kalau misalnya kita sudah punya sahabat Pak Ustadz, sahabat itu dekat sekali, tapi agamanya sama, tapi sekarang sudah pindah agama ke Nasrani, itu gimana ya Pak Ustadz? Iya, kalau sudah seperti itu, yang pertama jangan jadikan mereka teman terdekat. Kemudian jangan dijadikan teman curhat. Kenapa?
Karena dikhawatirkan apa yang sudah kita sampaikan itu menjadi jurus atau menjadi cara bagi mereka untuk melemahkan kita. Atau nanti mereka bisa memakai istilah seperti iblis kepada Nabi Adam, menggunakan kata-kata halus, tapi itu sebenarnya tipu muslihat. Gunakan kata-kata halus kepada iblis, kalau kamu makan buah khuldi, kamu akan kekal di surga. Kemudian kamu akan diberikan tahta kerajaan yang tinggi. Kemudian diyakinkan lagi kepada iblis, kepada Nabi Adam, aku nih sebenarnya penasehat kepada kamu, kata iblis. Ini kemarin kita sudah buka ayatnya. Maka kalau seandainya dulu menjadi teman terdekat kita, kalau tujuan kita dekat untuk menyelamatkan mereka, itu boleh. Kita dakwah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu boleh. Tapi kalau dekat kita hanya sebagai teman curhat, minta pertolongan, khawatirnya mungkin contoh sederhana, si A dengan si B berteman dekat. Tiba-tiba si B sudah masuk pindah murtad. Si A ini masih Islam tapi masih teman dekat. Tiba-tiba suatu waktu karena dalam kehidupan kesusahan, mungkin pinjam uang lah contohnya. Karena si B ini teman paling terdekat, kalau minta yang lain rasanya nggak mungkin, malu atau bagaimana. Akhirnya minta tolonglah ke B. Sudah beda keyakinan ini. Maka kita pinjam uang, tiba-tiba kita nggak sanggup bayarnya. Ada celah bagi mereka untuk mengusik keyakinan kita. Wah, kalau kamu mau mungkin saya anggap lunas saja, kamu boleh kok ikut aja agama saya contohnya. Nanti saya lunaskan saja hutangnya. Jadi jangan sampai mereka itu punya celah untuk merusak keyakinan kita atau bisa merugikan keyakinan kita. Seperti itu. Jadi Islam itu memperbolehkan kita berteman kepada mereka, tapi temannya itu jangan sampai ada celah untuk merugikan keyakinan kita. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, jadi jangan memusuhi tapi secukupnya aja ya, maksudnya Ya, benar Ibu. Biasa saja ya Pak Ustadz ya. Karena kafir itu terbagi-bagi, yang sebelumnya juga saya sampaikan, ada kafir zimmi, harbi. Nah, itu jadi perbedaan. Yang boleh dimusuhi itu kafir harbi. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, Bu. Berikutnya, misalnya kalau Nasrani itu ahli keluarga kita sendiri juga nggak boleh dekat juga kan? Maksudnya kalau keluarga kan insya Allah. Iya, tidak boleh Ibu. Ini kemarin kita sudah bahas juga. Bahwa walaupun bapak kamu, walaupun anak kamu, kemarin kita sudah bahas. Mereka dalam keadaan kekafiran, kita juga nggak boleh. Ya Bu ya, jadi walaupun bapak atau anak, ini dalilnya, kita lihat lagi dalilnya. Sebentar ya, bisa lihat. Kemarin kalau salah kita sudah bahas. Saya lupa dari yang kemarin. Sebentar Ibu ya, saya ingat-ingat dulu. Kemarin tentang, ya, intinya di dalam Quran itu, walaupun dalam keluarga dekat, baik bapak, anak, itu mereka tidak boleh kita dekati juga Ibu. Jadi sehingga yattaqidul mu'minun al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya, jadi ayat berikutnya, walaupun mereka itu dalam keluarga dekat kita, mereka itu tidak boleh. Walaupun dari bapak, kemarin ada dalilnya. Sebentar saya lihat sebentar ya. Sebentar. Kemarin kata-kata aulia. Kemarin dalilnya iya. Boleh dibuka surah Al-A'raf surah 7 ayat 27 ini. Al-A'raf surah 7 ayat 27.
Iya. Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu sampai tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapaknya dari surga dan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperhatikan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan mengikutnya dalam melihat kamu dari sesuatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini Al-A'raf. Ini kata-kata. Ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pendamping bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini Bu, dalam hal keluarga ibu dan bapak juga kita nggak boleh. Kenapa? Karena ini bisa menjadi tipu daya. Seperti anak cucu ada bisa mengeluarkan ibu bapaknya. Jadi walaupun mereka dekat, jadi itu tetap tidak boleh. Jadi kalau ditanya, bagaimana kalau seandainya keluarga terdekat? Malah terkadang keluarga dekat itu yang paling berbahaya, ya. Kalau kamu tetap ingin dekat denganku, kamu harus pindah kamu. Karena biasa orang kalau mu'alaf itu, tantangan paling berat itu bukan orang paling jauh. Tapi orang yang paling berat itu tantangannya adalah keluarga terdekat. Terkadang diusir dari rumah. Maka bagaimana dengan orang Yahudi dan Nasrani? Kalau seandainya keluarga kita jangan sampai jadi teman curhat atau teman terdekat. Tetap menjaga hubungan baik. Itu saja Ibu. Tidak boleh memutuskan silaturahmi. Karena memang sebenarnya tantangan yang paling berat itu bukan dari orang yang paling jauh, tapi orang terdekat. Seperti itu Bu Mai. Pak Ustadz, dikhawatirkan kalau misalnya mereka juga di dalam hati mendoakan agar kita ikut ke dalam agamanya mereka gitu Ustadz ya. Iya. Itu juga dikhawatirkan kalau mungkin saudara atau bagaimana itu bisa ya mereka mendoakan. Kita juga sama-sama mendoakan. Terkadang kita punya saudara yang berbeda agama, salah satunya bagaimana cara kita juga mendoakan mereka agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi kalau ditanya sama-sama saling mendoakan, tapi terkadang mereka itu karena keluarga terdekat biasanya lebih berhati-hati kita. Mereka memusuhi kita, terkadang ada kita dikeluarkan dari rumah dengan tidak membawa apa-apa. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan keluarga sendiri, di Quran juga mengatakan bahwa jangan jadikan teman terdekat. Seperti itu. Masih satu pertanyaan lagi di kolom chat. Ya, bagaimana kalau seandainya pergi ke pernikahan teman itu boleh? Asalkan kita yakin hidangan makanannya itu semua halal. Kalau nggak halal ya sekedar datang saja sebagai menjalin silaturahmi, muamalah. Tapi kalau seandainya dari hal segi makanan itu ada hal-hal yang tidak halal, maka itu jangan sampai kita makan. Seperti itu Ibu. Boleh datang ke pernikahan, diundang. Beda lagi dengan undangan Natal. Jadi undangan tergantung ya Bu ya. Kalau undangan pernikahan boleh. Tapi kalau undangan Natalan kita hadir ke gereja itu tidak boleh. Tergantung konteks bagaimana undangan. Pak Ustadz boleh tanya Pak Ustadz? Boleh Ibu. Ini Pak Ustadz, kita yang Muslim berbuat baik kepada yang non Muslim atau ke Muslim pun sama lah, kita berbuat baik ke semua orang. Ini terutama ke non Muslim. Nah non Muslim itu mendoakan kita. Kalau kita berbuat baik terhadap mereka, mungkin Allah akan memberikan kebaikan juga kepada kita. Tapi yang diberikan kebaikannya itu, maksudnya yang non-muslim itu mendoakan kita, apakah itu sampai Pak Ustadz untuk kita sendiri? Iya. Yang pertama dari hal memberikan doa itu para ulama juga berbeda pendapat. Yang sesama Islam saja ulama itu berbeda pendapat. Contoh yang sama Islam. Ada yang mengatakan doanya sampai, ada yang tidak sampai. Tapi kalau anak kepada orang tua itu otomatis sampai. Tapi kalau dalam khutbah Jumat itu kan memang ada doa anjuran kita mendoakan seorang sesama muslim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ini menjadi dalil bahwa sampainya doa kita kepada sesama muslim. Nah, bagaimana kalau seandainya ada non muslim mendoakan kita agar kita mengikuti agama mereka? Yang pertama, mereka saja tidak percaya adanya Allah. Kalaupun mereka minta, mereka tuh mintanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada berhala. Otomatis Allah tidak mengabulkan. Seperti itu. Ya, itu juga saya nggak percaya sama Allah. Otomatis ya Allah tidak mengabulkan itu. Oh, jadi kebaikannya mungkin tanda tanya ya Pak Ustadz. Ya, kan kita sudah lihat di Ali Imran ya.
Di Ali Imran dulu kita bahas, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ali Imran kita sudah tadabbur sebelumnya. Orang kafir itu anak, harta, semuanya mereka tidak ada berguna sedikit pun. Jadi walaupun doa mereka juga tidak akan berguna. Ali Imran ayat 10. Oh, iya. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Ya, Bu. Kemudian Bu Erni, jika makan halal tapi pakai piring mereka gimana Ustadz? Ya, jadi dulu saya sampaikan juga Bu, hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram itu banyak faktornya. Yang pertama cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya kalau seandainya beli ayam, uangnya mencuri, nyembelihnya pakai bismillah, masaknya pakai minyak halal, piringnya pakai halal, maka dia terhitung haram. Uangnya halal tapi nyembelihnya nggak pakai bismillah, minyaknya minyak halal, penyajiannya juga piringnya bagus, maka juga tetap haram. Uangnya halal, piringnya menyembelihnya pakai bismillah, tapi masaknya pakai minyak babi, goreng ayamnya, maka dia jadi haram. Kemudian nyari uangnya beli ayamnya halal, kemudian nyembelihnya pakai bismillah, kemudian menggorengnya pakai minyak yang bagus, tapi piringnya bekas piring babi, maka itu juga jadi haram. Jadi banyak faktornya. Jadi bagaimana jika makanan halal tapi pakai piring mereka Ustadz? Sekarang kalau piring mereka nggak dipakai babi atau memang yakin kita mereka nggak makan babi, hal-hal yang diharamkan maka sah. Tapi kalau seandainya piringnya juga tidak tidak mereka pakai dengan keseharian untuk makan babi atau hal-hal yang lainnya, maka itu haram. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita makan di resto yang ada barnya? Yang pertama, terkadang kita sering Bu ya, kalau cari makanan itu padahal banyak, tapi kadang-kadang kita lebih cenderung, wah ini lebih enak. Kalau seandainya, biasa kalau orang-orang seperti itu akan timbul nanti rasa ragu. Kita cari yang betul-betul makanan itu ada label halalnya. Nah, bagaimana dengan ada barnya? Kalau memang kita yakin dari restoran itu tidak tercampur kepada makanan-makanan yang lain, itu sah-sah saja. Tapi kalau bisa, jangan. Kenapa? Itu syubhat. Syubhat itu ada kekhawatiran yang menimbulkan setelah kita melakukan itu ketidaknyamanan dalam hati kita. Biasa orang kalau sudah sebut, aduh ini sah atau tidak. Padahal banyak makan restoran yang halal. Kenapa? Biasa MUI itu kalau mengeluarkan label halal bukan dicek dari segi menyembelihnya saja. Dicek nanti bagaimana dia pemotongannya, pemasakannya, bahan-bahannya, kemudian apa saja yang dijual. Kalau seandainya ada dijual dari hal yang diharamkan, biasa MUI nggak mau mengeluarkan label halal. Jadi kalau ditanya, bagaimana kalau seandainya ada barnya atau dia menjual dari bagian yang diharamkan, lebih baik jangan karena ada khawatiran. Dan MUI pun dia biasa tidak mau mengeluarkan label halal yang seperti itu. Kenapa? Karena penjualannya masih ada sistem subhat ketidakjelasan di dalamnya. Seperti itu, Ibu. Nanti tidak ada menyebut. Iya, ini juga tadi saya dapat beri di grup WhatsApp bahwa Wali Kota Bandung meninggal ya, Bu ya. Mudah-mudahan ya di hari baik ketika sedang khutbah juga menjadi tanda baik. Beliau pemimpin yang amanah. Karena pemimpin yang amanah dan adil itu dirindukan oleh surga. Jadi kalau ditanya, ini kan ada hadis. Kalau seandainya seorang hamba itu hanya dikasih satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada setiap manusia atau kita. Allah hanya ngasih satu contoh. Hanya satu doa yang kamu diijabah. Maka apa yang harus kita doakan? Minta pemimpin yang adil. Jadi kalau seandainya pemimpin yang adil itu Masya Allah. Jadi itu dalam hadis katakan, kalau seandainya ada satu doa yang diijabah Allah, maka satu doa itu apa yang harus kita minta? Pemimpin yang adil. Kalau pemimpin sudah adil, otomatis masyarakatnya akan sejahtera, masyarakatnya akan damai, dan kedamaian, keributan, dan bencana akan jauh ketika pemimpinnya adil. Seperti itu. Masih ada waktu Pak Ustadz? Iya Ibu. Ada titipan pertanyaan. Katanya kalimat atau kata kafir di dalam Al-Quran itu menunjuk kepada non-muslim saja atau bagaimana ya Ustadz? Iya.
kata kafir itu tidak non-muslim saja. Kafir itu sering saya sampaikan maknanya kafir, juga jadi bahasa Inggris, penutup. Kenapa dia dikatakan kafir? Karena dia menutup hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup. Kemudian ketika menggunakan kata Rasulullah juga tadi menggunakan bahasanya qul atiullah wa atiur rasul, tapi kafir didekatkan juga karena mereka menutup hatinya kepada Rasulullah. Kemudian kata-kata tidak mau baca Quran, juga Quran menggunakan bahasa redaksinya kafir. Innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabi. Innalladzina yakfuruna bi ayatillah. Orang-orang yang menutup hatinya kepada ayat-ayat Allah. Menutup ini bukan maksud orang kafir. Orang Islam juga ada yang menutup, nggak mau mendalami Al-Quran, maka menggunakan redaksinya kafir. Tentang syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, bahasanya juga menggunakan redaksinya kafir. Jadi kafir ini orang yang menutup hatinya, baik menutup terhadap nikmat, baik menutup tidak mau mendalami Quran, baik menutup terhadap Allah, baik menutup kepada Rasulullah. Jadi Quran itu menggunakan kata kafir yang intinya menutup, kafir, baik menutup kepada Allah. Kenapa dia dikatakan kafir? Itu kafir dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti Allah saja redaksi kafir ini. Maknanya luas. Seperti itu Bu Mela. Jadi kalau non-muslim sudah otomatis memang kafir ya Ustadz? Iya, kafir kepada Allah. Tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Seperti artinya tertutup kepada Allah. Iya, seperti kufur nikmat itu juga Pak Ustadz? Ya, kufur nikmat itu beda, dia tidak berkaitan dengan Allah, percaya kepada Allah, tapi tidak merasa cukup, tidak merasa bersyukur apa yang sudah Allah berikan. Sehingga hatinya ditutup, seakan-akan tidak merasa puas. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi tergantung konteksnya. Karena kafir itu maknanya luas. Kan kalau diterjemahkan secara bahasa artinya penutup. Kenapa dia dikatakan kafir? Kafir dalam hal keimanan. Ada kafir dalam hal nikmat. Maka kufur nikmat itu sebenarnya kufur itu kafir bahasanya. Seperti itu. Ada lagi Bu yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Udah nggak ada lagi kayak Ustaz. Cukup Ibu? Ya, kalau tidak ada lagi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf Ibu-Ibu semuanya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Intinya kita bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala banyak tadi saya sampaikan dari dalam Quran. Kemudian apa keutamaan kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Banyak tadi dalil-dalil dalam Quran. Intinya jangan kita seperti orang Yahudi dan Nasrani mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mencintai baginda Rasulullah. Maka itu juga sama, sebenarnya dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang yang mohon maaf. Kita tutup dengan doa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.